Samarkand. Dalam naungan Islam. Negeri Samarkand, sebuah negeri yang sangat jauh dari Banua Banjar. Letaknya di Asia Tengah, disebut pula negeri Timur Jauh, yang termasuk wilayah Uzbekistan. Namun, masih berdekatan dengan Bukhara, tempat makam penghimpun kitab hadis, yang sangat dikenal di Banua Banjar, yang bernama Imam Bukhari. Negeri Samarkand, semula bukan negeri yang beragama Islam. Mereka memeluk paganisme atau penyembah berhala. Berhala adalah hampatung atau ampatung dari batu dan kayu. Para pemuka Samarkand sudah mengetahui tentang adanya negeri baru, yang sangat maju, yang berpusat di Damaskus, Syria. Zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri pusatnya kedaulatan yang berlandaskan syariat agama Islam. Orang-orang dari Samarkand sudah mengetahui, khalifah yang memimpin negeri Islam itu sangat adil dan bijak bestari. Negeri Syam itu sangat makmur. Khalifah yang memimpin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang masih sedarah dengan khalifah kedua yakni Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika, Panglima Perang Islam memasuki wilayah Samarkand pada malam hari, dan memaksa penguasa Samarkand menyerah tanpa syarat. Dalam kabar yang diterima dan didengar penduduk Samarkand, kebiasaan tentara Islam selalu membuat surat sebelum menyerang, dan terlebih dahulu meminta pengakuan atas kedaulatan Khalifah Islam. Tetapi, entah mengapa, kebijakan Panglima yang menyerang di luar dari kebiasaan aturan Khalifah. Para pemuka Samarkand kemudian menghadap Khalifah Umar, untuk memprotes cara yang tidak adil dalam penaklukan Samarkand. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai dengan 720 Masehi, kemudian memanggil panglimanya, yang menyerang Samarkand itu. Khalifah meminta pertimbangan Mahkamah Syariah. Setelah dilakukan pengusutan dan dilakukan persidangan, Mahkamah Syariah menyimpulkan bahwa cara penyerangan Panglima itu memang menyalahi kanun Islam. Keputusan Khalifah Umar bin Abdul Aziz atas kasus ini, adalah secepatnya pasukan Islam harus menarik mundur semua pasukan dari Samarkand. Penaklukan Samarkand akhirnya ditangguhkan. 2 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada penguasa Samarkand dan rakyat Samarkand, agar takluk kepada pemerintahan Islam. Penguasa Samarkand kemudian membalas surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bijaksana. Isi balasan surat itu menyatakan rakyat Samarkand siap menerima Islam. Akhirnya, pasukan Islam dan mubalih Islam yang datang diterima dengan penuh sukacita di Samarkand. Semua rakyat Samarkand akhirnya memeluk Islam. Negeri Samarkand merupakan pusat penyiaran Islam terkenal sejak 719 Masehi atau awal abad ke-8. Para penguasa asli Samarkand kemungkinan memiliki hubungan perkawinan dengan Han, orang-orang Turki Barat, dengan gelar Kudah dan Dihkan, serta Ikhshid. Untuk menjadi pusat penyiaran Islam, hingga ke Nusantara, negeri di bawah angin, maka Samarkand kedatangan para ulama besar dalam berbagai bidang ilmu. Mulai dari ilmu fikih, tauhid, hadis, Al-Quran, Nahwu, Syaraf, hingga tasawuf, dan tarekat. Di antara para ulama itu, terdapat keturunan dari Ja'far Shodiq, wafat tahun 765, bin Muhammad Al-Bakir, wafat tahun 731, bin Ali Zainal Abidin, wafat tahun 712, bin Hussein, wafat tahun 680, bin Ali Karramallahu Wajah wafat 661. Maklumlah, buyut dan zuriat Rasulullah banyak dikucilkan akibat kekhawatiran penguasa Umayyah. Kekhawatiran dari upaya tuntutan kekuasaan politik dari pihak keturunan Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajah. Para zuriat Rasulullah menyebar hingga sampai ke Samarkand dan negeri-negeri lainnya. Sahihul Hikayat. Dengan penuh hikmat. Inilah awal hikayat. Kisah dibuka. Cerita dipaparkan. Kering lisan bukannya tak minum. Kering lidah bukannya kehausan. Keringnya lisan dan lidah, lantaran tutur harus dikata. Agar mulut tak kaku. Agar pesan pada Tuhan tersampaikan. Agar jiwa menjadi tentram. Agar anak cucu paham arti kehidupan. Agar anak cucu paham perjuangan masa lalu. Agar anak cucu bijak dan pandai menangkap hakikat di balik kejadian. Bukannya tutur, latah dan gagap.
Lantaran lidah dan lisan tak sanggup lagi menahan ungkapan. Lantaran lisan dan lidah ingin menyampaikan pesan. Dalam bentuk hikayat yang kian lama, kian pupus, penerus ampunnya kisah karena tergerus zaman. Maklumlah, diri para penutur semakin renta. Bahkan banyak yang sudah ke alam baka. Untunglah, sempat penulis bersua. Ingatan dan pikiran lalu terbang mengelana. Sambil mencari makna. Pesan pun sudah diterima. Agar hendaklah hikayat disusun sebagus-bagusnya.